kelasnya dilakukan terlebih dahulu. Tolong Apri buang sampah itu. Ya, Bu. Di sini kita sebelum memulai pembelajaran kita baca doa dulu. Tolong siapa yang ingin memimpin? Baik, perkenalkan sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, sesudah kita berdoa, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apri Anissa Pertiwi, Hadir, Bu. Dian Novita Sari, Hadir, Bu. Istri Ramadhani, Hadir, Bu. terakhir itu Latika Malewi. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya. Kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya, yaitu strategi perjuangan bangsa Indonesia saat mempertahankan kemerdekaan melawan Sekutu dan Belanda. Adapun ini tujuan pembelajarannya ialah yang pertama itu ada menganalisis kedatangan Sekutu ke Indonesia, yang kedua itu menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia, dan yang ketiga ini menganalisis perjuangan dalam upaya mempertahankan Indonesia, dan ada yang terakhir menganalisis upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak kapan datangnya Sekutu itu ke Indonesia? Saya, Bu. Ya, Ranti? Tanggal 29 September 1945, Bu. Ya, sangat benar sekali. Itu jawaban yang sangat benar. Boleh berikan tepuk tangan. Yang selanjutnya itu, ya, pada tanggal 29 September akhirnya Sekutu ini mendarat di Indonesia, yang mana yaitu bertugas untuk melucuti tentara Jepang. Kemudian kedatangan Sekutu dan Belanda ini ke Indonesia itu dikarenakan Belanda yang masuk kelompok Sekutu ingin kembali menjajah Indonesia. Namun selain itu sebagai pemeran kelompok dunia kedua, yang mana Sekutu ini bertanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia. Selanjutnya itu ada strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia, yang mana secara umumnya ini ada dua bentuk strategi perjuangan menghadapi ancaman Belanda. Apakah ada yang tahu dua bentuk strategi itu apa saja? Ya, Fitri? Yang pertama itu ada strategi perjuangan bersenjata, Bu. Ya, benar sekali. Itu sangat benar sekali. Kemudian yang kedua itu, Apri ada apa? Ada perjuangan diplomasi, Bu. Ya, semuanya itu jawaban yang sangat benar. Yang pertama itu ialah perjuangan bersenjata. Perjuangan bersenjata ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi Belanda dan Sekutunya ini masih tidak mau menerima bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Kemudian perjuangan melalui diplomasi. Perjuangan ini itu dilakukan dengan perundingan untuk menyelesaikan masalah, agar dengan melakukan perundingan ini dianggap lebih efektif karena memakan banyak korban jiwa. Selanjutnya itu ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan bersenjata. Bisa dilihat ya, ini ada berapa? 8. Ada 8, yaitu yang pertama apa, Pri? Pertempuran 10 November di Surabaya. Ya, yang kedua berarti Peristiwa Palakan Ambarawa. ya, yang keempat Fitri. Peristiwa Merah Putih di Manado. Ya, yang keempat Tiara. Peristiwa Waterloo di Makassar. Ya, dan yang kelima itu adalah Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946, dan yang kelima itu ada pertempuran Medan Area yang mana 10 Desember 1945. Kemudian ada Perang Puputan yang mana tanggal 8 November 1946, dan itu yang terakhir itu pertempuran 5 hari di Semarang. Selanjutnya itu ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Yang pertama itu ada perundingan Hoffaul. Yang kedua itu ada perundingan Liga Jati, dan yang ketiga itu ada agresi militer Belanda. Yang keempat itu agresi militer dua. Yang kelima itu DPRI dan serangan umum. Yang kelima itu ada perundingan Royan, dan yang keenam itu ada konferensi Inter-Indonesia
yang terakhir itu ada konferensi meja budak. Nah, selanjutnya ada pun contoh dalam upaya mempertahankan Indonesia di Palembang. Ada yang tahu nggak apa? Ya, Fitri? Perang 5 hari 5 malam. Ya, benar sekali. Perang 5 hari 5 malam, yang mana perang 5 hari 5 malam ini terjadi pada kapan? April? Pada tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Ya, benar. Bisa dilihat ya, seperti di depan itu ada contoh gambar perang 5 hari 5 malam, yang mana terjadi pada 1 hingga 5 Januari 1947, yang mana pertempuran 5 hari 5 malam ini di Palembang merupakan perang ketiga matra yang pertama kali kita alami. Kemudian perang tersebut ini terjadi melibatkan antara kekuatan darat, laut, dan kekuatan udara. Nah, mungkin ibu saya dari ibu ya, selanjutnya ibu akan memberikan kalian itu tugas kelompok. Bisa dilihat tugas kelompoknya itu, soalnya itu ada dua, dan kelompoknya juga kita akan membentuk dua kelompok. Berhubung jam sudah mulai habis, jadi kita kerjakan sekarang ya. Kelompok pertama itu dia ada tadi, kelompok kedua itu Afri dan Fitri. Boleh dikerjakan dari sekarang ya. Nanti waktunya 15 menit kita kumpul. Akan kita bahas kembali. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Apakah ada yang sudah selesai? Belum. Ya, tunggu ya sebentar lagi. Sudah, waktunya sudah habis. Ibu akan menyuruh membacakan hasil dari tugas kelompoknya ya. Yang kelompok yang mana yang bersedia? Kelompok 1 atau kelompok 2? Satu. Ya, silakan. Siapa? Tolong sebutkan namanya ya, karena ibu akan mengambil untuk nilai harian. Boleh berdiri nak? Ya, duduk. Menyampaikan hasil kami tentang mengapa negara dapat Indonesia. Jadi kedatangan negara Indonesia itu berdasar karena kekalahan yang dialami Jepang dalam perang dunia kedua, dan tujuan awal yang dilakukan negara pasukan Indonesia ini adalah untuk melanjuti kesejahteraan negara Jepang yang dalam perang. Jadi itu saja hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Jawabannya itu dulu. Jawabannya itu sudah sangat bagus dan sudah sangat lengkap. Mohon kelompok lain dimengerti ya, bahwa benar sekali kata kelompok pertama tadi. Mengapa suku dan bangsa dari Indonesia itu karena mereka itu
mengalami kekalahan perang dunia kedua. Selanjutnya kelompok kedua, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Boleh silakan menentukan ya. Adapun jawaban kami tentang pertanyaan sebutkan dua bentuk strategi perjuangan menghadapi ancaman Belanda. Jadi ada dua bentuk strategi perjuangan menghadapi ancaman Belanda, yaitu perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Mungkin itu saja Bu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok kedua yang mana karena seperti kelompok satu tadi telah menjelaskan panjang lebar dengan jelas bahwasanya bentuk strategi perjuangan menghadapi ancaman Belanda ini ada dua. Baiklah, jika sudah selesai dengan kelompok tadi, Ibu akan memberikan tugas evaluasi. Ibu akan memberikan kertas ya. Kalian akan menjawab kertas itu. Ibu berikan waktu 30 menit menjawab soal-soal yang ada di kertas ini ya. Silakan dikerjakan, dikasih waktunya 30 menit. Jika selesai, silakan kumpulkan ke depan. Baiklah, karena waktunya sudah mencukupi jamnya, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Boleh dibantu ya. Terima kasih ya. Baiklah, karena kita sudah ada di penghujung pembelajaran dan tahap terakhir itu ada kesimpulan. Adakah yang ingin menjelaskan kesimpulannya? Ya, Fitri. Kesimpulannya Boleh berdiri ya semuanya benar. kesimpulan yang saya dapat dari materi yang telah dijelaskan yaitu kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia yang diboncengin oleh Indonesia membawa ancaman bagi keberlangsungan kemerdekaan bangsa Indonesia. Belanda ternyata ingin menjajah kembali negara kita yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bukti nyata keinginan Belanda untuk menguasai Indonesia kembali adalah dilancarkannya agresi militer Belanda 1 tanggal 21 Juli 1947 dan agresi militer Belanda 2 tanggal 19 Desember 1948. Itu saja Bu kesimpulan dari saya. Ya, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Bagaimana? Untuk mempertahankan kemerdekaan, para pemimpin nasional itu menggunakan cara diplomasi dan perjuangan fisik. Langkah diplomasi dilakukan baik melalui forum internasional seperti kegiatan diplomasi dengan Belanda, perundingan Kerjati, perundingan Renville, perundingan Rondoya, dan perundingan KIP atau konferensi Medan. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan ditempuh oleh rakyat di berbagai pelosok Nusantara bersama dengan tentara. Beberapa contoh perjuangan fisik tersebut seperti Palangan Ambaraba, Batu Lautan Angin, Pertempuran Margarana, Pertempuran Medan Area, serta serangan umum 1 Maret 1949 dan lain-lain. Setelah perjuangan yang cukup panjang, hingga akhirnya tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, jawabannya yang sangat jelas, semuanya mengertikan bahwa yang Ibu jelaskan tadi, berikan tepukan tangan untuk temannya. Berarti mereka ini mendengar apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya,
sesudah kesampaian kesimpulan pembelajaran kita hari ini, maka berakhirnya kelas kita itu akan memberikan kalian tugas untuk di rumah ya, untuk dikumpulkan minggu depan. Kalian buka buku akhirnya halaman 150 sampai 160. Itu kalian kerjakan di rumah, dan minggu depan kita ketemu di pembelajaran selanjutnya, itu akan kita bahas ya. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu tutup dengan